hampir bangkrut. Saat Leonel tengah makan siang bersama Lila, dan Vina menangis sesenggukan di jalan. Keluarga Moksa terancam bangkrut, semua bisnis yang ada hancur, dan hanya perusahaan yang dijalankan Leonel yang masih bertahan. Bukan tanpa sebab keluarga Malik dan Ibran melakukannya. Mereka tidak ingin keluarga Moksa pergi dari kota setelah tidak memiliki apa-apa. Mereka ingin keluarga itu menjadi penonton kebahagiaan Naya dan Bara. Balas dendam yang cukup mengerikan, keluarga Moksa kini ada di bawah kendali keduanya. Siapapun yang mencoba membantu akan ikut hancur bersama mereka. Apa yang sudah kau lakukan 3 tahun yang lalu, Luna? Kesabaran Tuan Moksa mencapai batasnya. Rasanya ia ingin membunuh adik perempuannya karena sudah menjadi penyebab hancurnya keluarga mereka. Aku tidak melakukan apapun, Kak. Mengapa kau terus saja bertanya hal yang sama padaku? Kalau memang tidak ada, kenapa keluarga Malik dan Ibran menyerang kita? Setelah mendapatkan kata kunci dari sang putra, Tuan Moksa mulai menelusuri siapa dalang di balik hancurnya perusahaan mereka, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat keluarga Malik serta Ibran menyerang keluarga Moksa secara brutal. Jika hanya keluarga Malik, mungkin Tuan Moksa tahu bahwa ini adalah balas dendam karena mereka pernah menyakitinya Naya. Tapi Ibran juga ikut, tidak mungkin Naya menjadi alasan di balik kehancuran mereka. Belum lagi, awal kehancuran ini terjadi setelah kisah Bara yang menabrak anak dari keluarga Malik tersebar luas. Bukankah jika ingin balas dendam atas kematian Karin, maka Bara dan keluarga Dominik yang menanggungnya? Tidak hanya keluarga Dominik baik-baik saja. Bahkan Bara diizinkan keluar masuk keluarga Malik setelah berita menyebar. Ini pasti berkaitan dengan adik perempuannya. Tuan Moksa bukan orang bodoh. Apa kau yang sudah membunuh anak dari keluarga Malik? Entah kenapa tiba-tiba Tuan Moksa memikirkan hal tersebut. Dan benar saja, wajah adiknya langsung berubah pucat. Jadi kau yang membunuhnya, suara Tuan Moksa menggelar. Membuat semua anggota keluarga yang tengah ikut berkumpul ketakutan. Tidak, Kak. Jangan menuduhku. Meskipun sudah mengatakan tidak. Hanya orang bodoh yang akan percaya karena kegugupan Lucy sudah menjelaskan semuanya. Suara tamparan memenuhi ruangan. 5 jari tercetak jelas di wajah Lucy, bahkan ada darah di sudut bibir. Menandakan bahwa Tuan Moksa menggunakan kekuatannya saat menamparkan adik perempuannya. Sialan. Seharusnya aku tidak memanjakanmu. Seharusnya aku mengirimmu ke luar negeri agar tidak membuat masalah. Kau benar-benar melanggar janjimu, Lucy. Tidak heran mengapa adiknya tiba-tiba kembali 3 tahun yang lalu. Dia tidak tahu apa yang dikerjakan adik perempuannya, yang dia tahu bahwa setelah urusan yang dia maksud selesai. Adiknya kembali, dan sekarang dia pulang dengan alasan rindu. Biar ku tebak. Alasanmu pulang 3 tahun yang lalu karena kau sudah merencanakan pembunuhan Karin, lalu sekarang kau kembali karena kau ingin membunuh anaknya juga. Apakah aku benar, Lucy? Aku tidak berencana membunuh putrinya, hanya ingin melihatnya menderita. Tidak lebih. Kini Lucy akhirnya menceritakan semuanya. Para anggota keluarga langsung menatap benci pada wanita tua yang hingga sekarang pun tidak menikah. Kau mengakuinya. Mengapa kau melakukannya? Apakah kau tidak tahu bahwa keluarga Malik dan Ibran menyerang kita? Pasti mereka sudah tahu bahwa kau yang membuat Karin meninggal. Sekarang kau hanya tinggal menunggu polisi meringkusmu, jangan minta tolong padaku saat hal itu terjadi. Mendengar kata polisi, membuat Lucy takut. Dia tidak ingin masuk penjara. Ibran belum menjadi miliknya, bahkan sekarang pria itu pasti sangat membencinya. Lucy semakin frustasi. Aku menyesalinya, Kak. Tolong bantu aku,
jangan biarkan polisi menangkapku. Aku melakukan ini semua karena Ibran meninggalkanku demi wanita itu. Jadi aku merencanakannya semata-mata agar tidak ada satu wanita pun yang bisa memiliki Ibran jika aku tidak bisa mendapatkannya. Louis bersujud di kaki kakaknya. Memohon untuk dilindungi, tapi sayang. Sang kakak sekarang tidak memiliki apapun kecuali satu perusahaan yang tersisa, bahkan perusahaan tersebut tidak bisa membeli berita skandal putranya. Jangan memohon padaku. Seharusnya kau memikirkan ini sejak dulu. Tapi tidak, egomu membuat semuanya berantakan. Sekarang terima saja nasibmu, bahkan aku sangat ingin melihat polisi datang dan menangkapmu. Antara keluarga dan harta. Tuan Moksa pasti akan memilih harta, tidak peduli pada keluarga yang bahkan tidak pernah mendatangkan manfaat untuknya, contohnya adik perempuannya. Dia mulai menyesali keputusannya menjaga saudarinya, sekarang kedudukan yang ia pertahankan sekuat tenaga hancur berantakan akibat adik perempuannya. Dosa apa yang sudahmu perbuat di masa lalu sehingga memiliki adik perempuannya tidak berguna sepertimu? Tubuhnya mulai melemah, ia sudah tidak lagi berdaya. Dan harapan satu-satunya hanya tinggal Leonal, putra kesayangannya. Tapi apalagi yang bisa Tuan Moksa harapkan? Bahkan keluarga menantu yang dulu ia bangga-banggakan sudah hancur, sedangkan mantan kekasih putranya yang dulu ia benci karena tidak memiliki pendukung kini berada di puncak teratas. Sungguh penyesalan yang mendarah daging. Maafkan aku, Kak. Aku janji tidak akan melakukannya lagi. Andai kata maaf bisa menyelesaikan semua masalah. Mungkin kata, dendam dan benci, tidak akan ada. Andai kata maaf bisa menyelesaikan semua masalah, pasti tidak ada kematian akibat rasa benci. Kini penyesalan tidak lagi berguna. Semua kata maaf tidak lagi memiliki arti apa-apa. Nasi sudah menjadi bubur, hanya ada dua pilihan. Memakannya atau membuangnya. Seperti itu juga penyesalan. Kau hanya bisa menerima semuanya, tapi tidak bisa dibuang karena kau tetap akan menyesal. Apa yang akan kita lakukan setelah ini? Nyonya Moksa akhirnya angkat bicara. Dia tidak bisa membiarkan orang lain menghinanya setelah keluarga Moksa turun. Apalagi selain menerima nasib. Wanita tidak berguna ini sudah menghancurkannya. Seharusnya dulu aku menikahkannya dengan orang kaya, setidaknya aku bisa mendapatkan keuntungan. Kau benar, sepertinya kita bisa menjualnya. Bukankah dia masih terlihat cantik, setidaknya dia masih memiliki harga. Saudara laki-laki Tuan Moksa angkat bicara. Dia marah pada adik perempuannya. Tidak, Kak. Jangan lakukan itu padaku. Tidak, Lucy tidak mau dijual. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Apakah kau bisa mengembalikan keadaan? Kenapa kalian menyalahkan semuanya padaku? Melihat Lucy yang masih bertindak arogan membuat semua orang semakin tidak puas padanya. Diam. Tidak akan ada yang dijual di sini. Reputasi kita sudah hancur, jika kalian ini menjadi pengemis maka lakukan. Tapi jangan bawa-bawa aku. Benar, reputasi mereka sudah hancur. Jadi menjual Lucy sama saja mencoreng kembali reputasi mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya saudara laki-laki Tuan Moksa. Mencari bantuan, dan biarkan saja wanita tidak berguna ini masuk penjara. Kita tidak perlu mengurusnya. Keluarga Malik dan Ibran pasti tidak akan tinggal diam.